Sel akut misterius juga ditemukan di daerah istimewa Yogyakarta. Sebanyak 13 anak mengalami gagal ginjal akut, 6 diantaranya meninggal dunia. 13 anak mengalami gagal ginjal akut yang dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito terjadi sejak bulan Januari hingga Oktober 2022. 6 diantaranya bahkan dinyatakan meninggal dunia. Mereka yang meninggal berusia antara 7 bulan hingga 13 tahun. Rata-rata pasien meninggal dunia karena mengalami komplikasi dan datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi gagal ginjal derajat 3. 13 anak mengalami gagal ginjal akut yang dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito terjadi sejak yang sudah kami rawat dari awal Januari itu ada 13 kasus, di mana sampai saat ini ada 6 kasus yang meninggal, kemudian 4 kasus masih dirawat dan 3 kasus sembuh. Untuk 4 kasus yang dirawat saat ini masih dalam prosedur cuci darah, membutuhkan cuci darah. Untuk rentang usianya berapa, Dok? Untuk rentang usia yang pasien yang kami terima, tadi yang paling muda itu 7 bulan, yang paling tua itu 13 tahun. Yang terakhir meninggal hari apa? Hari ini tadi baru ada 1 pasien meninggal, usianya 4 tahun. Dari? Asalnya dari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam program JSA, jangan salah arah, melihat dan membaca peristiwa secara jernih agar kita tidak salah arah. Baik, tadi di awal kita sudah menyaksikan satu tayangan video tentang merebaknya ya penyakit gagal ginjal akut nih pada anak yang tadi sudah berjatuhan korban-korbannya. Bahkan data menunjukkan se-Indonesia ada sekitar 200 lebih ya yang terkena gagal ginjal akut. Nah ini bahkan Kemenkes masih mengatakan ini gagal ginjal akut misterius. Nah ini seperti apa gitu kan misteriusannya itu. Nah gimana Bang Matur melihat kasus gagal ginjal akut pada anak ini? Silakan Bang. Ya baik, terima kasih Bro Mustafa. Jadi saya kira kita di 2-3 hari terakhir ini ya publik dicemaskan dengan satu misteri gagal ginjal akut ya yang diderita oleh para anak-anak ya usia-usia di bawah 17 tahunan gitu ya. Dan ini menjadi perhatian publik karena kita melihat kok efeknya atau gejala orang yang terkenanya ini makin hari makin ramai ya. Misalkan kita punya data ini ya, kita ambil dari liputan 6 ya. Di sini menunjukkan bahwa dilihat dari statistiknya ternyata data ini masih 18 Oktober ya, kira-kira 3-4 hari yang lalu itu sudah 206 anak ya yang kena kasus gagal ginjal ini. Kemudian yang meninggal itu kira-kira 99 anak. Jadi kalau dilihat persentasenya itu cukup tinggi, 48% tingkat kematian anaknya itu. Dan kalau dilihat lagi di wilayah mana saja ternyata ini sudah tersebar di 20 provinsi. Saya kira provinsi yang lain belum tentu tidak ada, bisa jadi belum terdata. Ya, usia penderitanya di sini disebutkan mayoritas ini cukup memprihatinkan, anak 1 tahun sampai umur 5 tahun. Nah, ini semua menjadi pembicaraan publik manakala ya pemerintah dalam hal ini adalah para otoritas kesehatan tidak bersikap matang gitu ya. Dalam perspektif kebijakan publik, kalau pemerintah bersikap gamang itu menunjukkan misteri ini dalam kuadran unknown ya, sama seperti COVID dulu ya, kuadrannya unknown. Dia tidak diketahui apa penyebabnya dan tidak diketahui apa solusinya ya. Ini saya kira kita sedang berhadapan satu situasi yang agak mirip dengan COVID. Begitu kalau kita lihat dalam narasi publik ya, narasi komunikasi publik yang dilakukan oleh otoritas kesehatan di Indonesia. Nah, kalau kita lihat lagi ada data yang menarik menurut saya, Bro, ini saya sampaikan lagi. Nah, di sini belum ada bukti pasti ya bahwa diketahui penyebab gagal ginjal ini adalah benda A atau benda B atau penyakit A atau penyakit B.
Ya, sekali lagi di sini kita masih disajikan satu narasi oleh otoritas kesehatan yang penyebabnya itu belum jelas. Jadi kalau dibilang oleh Kementerian Kesehatan ya beserta otoritas yang lain dikatakan adalah sirop batuk ya, sirop obat batuk anak menjadi penyebabnya, saya kira itu terlalu berlebihan, Bro Mustafa. Padahal ini kalau kita kutip ya menurut Asosiasi Profesi Dokter Anak ya IDAI ya, ini dikatakan bahwa dugaan paracetamol sirop belum bisa dikatakan penyebab utama. Nah, tetapi karena ini narasinya seolah-olah ingin pemerintah kelihatan dibilang cepat begitu ya, tiba-tiba obat batuk yang mengandung komponen tertentu ya itu ditarik dari edaran. Ya, ini yang menjadi menurut saya kebijakan seperti ini itu kebijakan yang gamang ya, yang membuat bingung masyarakat gitu loh. Apa betul penyebabnya ini adalah kandungan yang ada di sirop ya? Padahal kita tahu bahwa obat anak itu selalu mengandung komponen yang disebut dengan DEG ya dan ethylene glycol itu selama ini bertahun-tahun baik-baik saja gitu loh, Bro Mustafa. Tidak ada indikasi bahwa dua komponen ini yang menyebabkan terjadinya gagal ginjal akut pada anak. Nah, tapi tiba-tiba sekarang bukti empiriknya belum ada, kandungan itu yang dituduh sebagai penyebab akut ginjal gitu loh. Padahal kalau menurut saya itu harus hati-hati, jangan sampai kita kemudian terjebak dalam satu persaingan bisnis. Nah, kenapa saya katakan persaingan bisnis? Karena begini, di pasaran ini ada obat batuk anak yang mengandung etil glikon dan ada juga yang tidak. Nah, ini contohnya ya, saya contohkan saja, saya bukannya ingin memarketing, tapi begitu ada isu muncullah iklan seperti ini. Obat batuk ya yang ini untuk yang merek ini tidak mengandung etilen glikol dan dietilen glikol, dua zat yang diduga menjadi penyebab dari gagal ginjal akut pada anak. Nah, ini kan jangan sampai ya penyebab empirisnya, penyebab saintifiknya belum diketahui udah pasti, tapi ini kemudian dijadikan alat iklan untuk menguntungkan satu entitas bisnis tertentu ya. Sementara entitas bisnis yang lain itu dihancurkan gitu loh. Obat batuk yang mengandung ini kan tiba-tiba dihancurkan, sementara obat batuk yang tidak menampilkan ini dia jadi mendapatkan tempat gitu loh di masyarakat. Padahal menurut saya ya Kementerian Kesehatan bersama BP POM itu belum secara sure, belum secara pasti bahwa penyebab gagal ginjal akut pada anak ini adalah komponen etilen glikol ataupun dietilen glikol gitu. Ini masih menduga-duga. Nah, ini yang saya kira narasi kebijakan publik Kementerian Kesehatan ini serampangan dan gegabah. Dan ini sebetulnya bisa merugikan para entitas tertentu dan Kementerian Kesehatan siap-siap saja mendapatkan gugatan hukum dari entitas-entitas yang dirugikan. Sementara bukti empirik dan juga bukti saintifisnya itu masih diragukan begitu. Saya ingin berhenti di situ dulu, Bro. Ya, baik Bang. Ini kan tadi disampaikan artinya penyebab pastinya itu kan belum diketahui ya siapa gitu. Tapi kemudian pemerintah sudah dengan percaya dirinya ya kemudian menyetop. Itu kan sebetulnya efeknya dahsyat sekali ya karena obat sirop ini kan dijual dimanapun gitu loh. Dan ketika ada orang sakit, anak sakit, ya minum obat sirop itu. Tiba-tiba dihentikan seperti ini, lalu bagaimana kalau anak itu sakit gitu loh. Ini kan juga dampaknya akan jadi kemana-mana gitu. Gimana Bang? Iya, saya kira pelarangan atau menuduh kandungan tertentu yang ada di obat tertentu, itu dampaknya fatal, Bro. Ya, kecuali Menteri Kesehatan dan juga jajaran tenaga ahli, staf ahli dan kementerian staf di bawahnya itu sudah yakin ini penyebabnya.
Nah, kita harus tahu ya, kita ini kan bukan hidup hanya di negara Indonesia, ya enggak? Dan obat sirup yang kita dapatkan di pasar farmasi itu kan tidak hanya dijual di Indonesia saja, tapi di seluruh banyak negara lah. Saya nggak katakan di seluruh negara, tapi di banyak negara kandungan di ethylene glycol, ya, ethylene glycol sama di ethylene glycol itu DEG dan EG itu juga ada. Nah, kalau penyebabnya itu kan apa istilahnya, negara-negara lain juga akan melakukan pelarangan yang sama, benar nggak? Iya. Nah, tapi kan ini kita tidak dengar gitu loh, bahwa kandungan EG dan DEG baik itu yang disebutkan ataupun yang terkontaminasi ini kan tidak disebut, tidak mendapatkan pelarangan dari negara-negara lain juga gitu. Makanya ini agak unik ya apa yang terjadi di Indonesia. Sementara, nah ini bro, saya ingin sampaikan, kita menemukan satu riset, satu jurnal ya, yang dipublikasikan yang menurut saya cukup menarik ya. Ini saya sharing ya. Di jurnal yang kita pernah tulis dalam satu rilis, di dalam jurnal ini ternyata ada side effect dari vaksin COVID ya, meskipun di riset ini tidak spesifik ya dilakukan riset untuk anak, tetapi dilakukan riset terhadap general orang yang sudah divaksin dan kemudian orang yang menderita ginjal ya, yang disebut dengan AKI itu ya, acute kidney injuries gitu ya. Nah ini beritanya ini udah kelihatan belum, bro? Belum ya? Nah ini saya sampaikan nih. Ini adalah ya, kita nggak apa istilahnya, nggak mau juga misleading masyarakat ya. Kita berdasarkan satu kajian ilmiah. Nah ini bisa dilihat teman-teman websitenya di pubmed.gov. Ya di sini disebutkan ada satu jurnal Acute Kidney Injury After COVID-19 Vaccine, a Real World Study. Ya di sini disebutkan bahwa gagal ginjal ya itu adalah satu penyakit yang jarang sekali. Ya, tetapi ketika dia ini muncul ya, ternyata ini ada kaitannya dengan vaksin COVID ya. Meskipun kita tidak mengatakan seluruh vaksin, tetapi dalam metode ini dibuat Desember 2020 sampai Juni 2021. Di sini disebutkan dilakukan uji coba terhadap 3 vaksin ya yang ada, yaitu Pfizer, BNT, Moderna dan Janssen ya. Ketiga ini diuji dan ternyata di sini dikatakan bahwa mereka mengidentifikasi ada 1.133 kasus gagal ginjal, di mana Pfizer itu nampaknya atau diketahui punya hubungan kuat, korelasi yang kuat terhadap penyakit AKI ini. Begitu juga dengan Moderna, begitu juga dengan Janssen. Hanya saja Pfizer ini punya angka hubungan yang lebih tinggi dibandingkan Moderna dan dibandingkan Janssen. Ya, di sini kita harus kasih catatan sedikit bahwa meskipun ini adalah hubungan korelasi, tetapi tidak berarti ini ada hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat. Maksudnya apa? Data ini menunjukkan bahwa orang yang punya gagal ginjal itu terkorelasi, dia ada kaitannya sama Pfizer. Tapi dalam riset ini tidak bisa dipastikan apakah penyebabnya karena vaksin Pfizer, gitu lah, bro. Jadi efek kausalitasnya itu belum tentu, tetapi dari informasi ini, dari jurnal ini, ya, teman-teman bisa download ya PDF-nya, bisa baca detail. Dari jurnal ini diketahui loh, ternyata berarti orang-orang yang pernah divaksin dengan 3 vaksin ini jauh lebih rentan, dia punya potensi, possibility-nya tinggi untuk terkena yang namanya gagal ginjal. Gitu loh kira-kira riset ini. Apakah kemudian ini penyebabnya, vaksin ini penyebabnya, itu belum ke sana penelitiannya. Nah ini satu penelitian yang menurut saya menarik karena ini berdasarkan satu riset ya, tidak satu orang, tetapi kita lihatnya ada beberapa orang yang melakukan riset ya terkait mengenai ini. Ini juga ada di DOI-nya, teman-teman bisa lihat ya.
Meskipun ada yang mengatakan, ini kan riset yang dilakukan kelihatannya oleh satu negara. Mungkin bisa jadi untuk mendeskripsikan vaksin yang diproduksi oleh negara lain gitu ya. Orang bisa aja berpendapat seperti itu. Tapi kalau kita lihat ini jurnal yang menarik ya, yang kita bisa baca, believe or not ya, percaya atau tidak, ini satu jurnal. Apakah Anda percaya dengan penelitinya, percaya dengan reputasi jurnalnya? Masing-masing orang punya bobot kepercayaan yang beda-beda. Demikian, Bro Mustafa. Oke. Jadi itu sudah ada ini Bang ya, penelitiannya ya terkait vaksin itu dan potensi terjadinya gagal ginjal ya. Sebenarnya sudah ada risetnya ya. Gimana Bang? Ya, betul sekali. Sudah ada risetnya. Ya, tapi itu yang kembali jadi pertanyaan kita, mengapa pemerintah buru-buru mengatakan artinya tidak ada nih hubungannya dengan vaksin COVID ya, padahal jurnal ilmiah juga sudah mengatakan. Artinya kan, dan tadi juga kita melihat dari infografis, Ikatan Dokter Anak Indonesia mengatakan kan juga belum ditemukan sebab utamanya tuh apa kan? Artinya masih bisa kemungkinan itu terjadi. Tapi yang kita cukup kaget, pemerintah sudah mengatakan ini nggak ada hubungannya nih sama vaksin tanpa ada riset terlebih dahulu gitu ya. Iya, ini yang menurut saya lemahnya pengambil kebijakan kesehatan di Indonesia ya. Menurut saya teman-teman di Kemenkes ini perlu berhati-hati dalam menuduh ya kandungan tertentu yang ada di obat sirup anak ya. Yeah. Apakah ini penyebabnya obat sirup saja atau ada variabel yang lain ya? Saya kira kita perlu, ini mungkin PR ya Bro Mustafa, PR buat teman-teman di kesehatan, di riset kesehatan untuk meriset apakah anak-anak kita yang kena gagal ginjal ini itu adalah mereka orang-orang yang sudah divaksin. Kalau mereka sudah divaksin, vaksinnya apa? Mungkin kita bisa buat korelasinya sama seperti dengan istilahnya jurnal tadi. Kalau seandainya tidak ada korelasi, kita bisa men-challenge jurnal itu misalkan. Tapi kalau ada korelasi, berarti ya bukan obat sirup anak yang menjadi penyebabnya. Karena kausalitas itu satu hal yang serius dan berdampak gitu ya. Bayangkan kalau misalkan dua kandungan ini ternyata itu pasar sirupnya itu menguasai 90%. Apa yang terjadi? Ini ditarik dari peredaran sehingga hanya 10% obat batuk yang tidak mengandung zat yang diduga sebagai penyebab gagal ginjal anak. Padahal belum tentu juga. Nah, karena ini cuma 10%, harganya jadi melangit. Dan bayangkan ketakutan ibu-ibu, anak keluarga, bapak-bapak di rumah ketika anaknya batuk. Mereka bingung dikasih obat apa, obat yang tentu yang belum tentu juga berbahaya, tidak juga berbahaya. Ini harganya udah melangit. Yeah. Nah, ini yang saya kira perlu ya saat diukur, diuji konsekuensi dari policy yang sedang dilakukan ini. Karena saya lihat narasinya kok menyalahkan sirup, obat sirup yang mengandung dua komponen tadi ya, yang disebut dengan ethylene glycol dan juga diethylene glycol gitu. Padahal kita tahu zat ini itu sebetulnya marak sekali menyusun, tidak hanya di pasar Indonesia, di pasar berbagai negara juga mengandung ini, dan negara-negara yang lain tidak melakukan larangan itu. Nah, ini kan agak unik gitu loh. Apa betul, apa jangan-jangan ini kebijakan publiknya dilakukan serampangan, ingin mencari blame saja. Ya, seolah-olah yang di blame ini obat sirup, padahal bisa jadi ada faktor-faktor yang lain ya. Saya tidak katakan bisa jadi faktornya adalah vaksin, tetapi kalau berdasarkan riset yang ada, dan ini juga mungkin nggak kita tampilkan, tetapi risetnya menunjukkan untuk orang dewasa vaksin, terutama orang yang sudah berumur ya di atas 65 tahun ke atas, vaksin COVID itu berbahaya buat mereka karena menyebabkan gagal ginjal diantaranya. Makanya usia-usia 65 tahun ke atas itu tidak disarankan untuk diberikan vaksin. Kalau itu real, itu ada. Nah, kemudian untuk anak ini yang kemudian saya nggak tahu apakah dilakukan riset sebelum vaksin ini diedarkan secara luas, bahwa ini punya efek samping gitu loh untuk usia-usia muda, ini kelihatannya belum diketahui. Nah, ini yang menurut saya kita sebagai kelompok masyarakat ya, ingin mengatakan secara tegas, hey pemerintah, bukalah semua opsi gitu loh. Kalau memang penyebabnya ada kaitannya vaksin, karena vaksin ini kan emergency usage gitu loh.
digunakan dalam kondisi emergensi. Nah sekarang ini kan tidak emergensi. Jadi ada kesempatan kita untuk melakukan riset. Jangan-jangan memang ada kandungan tertentu di dalam vaksin yang berdampak buat anak-anak. Kalau itu terjadi, ya di stop. Dan kalau misalkan ini bisa dicarikan apa istilahnya dalil hukumnya, ya ini dibuat dalil hukumnya. Jangan-jangan ada oknum tertentu yang saat ini mengambil keuntungan dari vaksin, ternyata dia menyebabkan efek-efek berikutnya yang dia tidak kalkulasi gitu loh. Itu yang kan bisa dipidanakan. Nah, menurut saya kita harus membuka peluang ke arah itu agar masyarakat memahami bahwa ini masih sesuatu yang misterius, tetapi yang misterius ini harus dibuka berdasarkan saintifik, bukan hanya sekedar duga-dugaan, apalagi nanti efeknya adalah akan membuat obat batuk sirup anak ini akan sangat mahal. Dan ini akan mengkhawatirkan ibu, orang tua ya dari anak-anak yang saat ini terkena batuk ya, apalagi sekarang pancaroba ini, Mus. Banyak orang yang kena flu, banyak orang kena batuk, terutama anak-anak ya. Saya nggak kebayang kalau ini akhirnya berdampak kepada kesulitannya atau meningkatnya kecemasan para orang tua di Indonesia ini. Demikian, saya kira cukup ya, Bro Mustafa. Baik Bang, ya artinya kita juga menunggu ya, publik ini menunggu tidak hanya pemerintah ya, tapi tentunya berbagai stakeholder lah, termasuk DPR ya, untuk bagaimana mencari solusi segera dan jangan salah memitigasi ya masalahnya. Karena kalau salah memitigasi dianggap penyebabnya A ternyata bukan A, yang B kan jadi malah repot gitu ya. Artinya akan muncul masalah baru lagi yang justru jauh lebih besar. Dan saya kira ini pelajaran berharga dari COVID. Jangan sampai kita gegabah ya. Kalau COVID kita kemarin belajar dari COVID itu kan banyak yang mengignore, yang mengabaikan ya. Menteri Kesehatan yang awal-awal itu kan mengabaikan, kita nggak akan kena COVID, kena tropis. Nah tapi yang kalau sekarang ini menurut saya kebalikan dari kemarin. Kalau kemarin sangat gegabah. Kalau yang sekarang mengenai ginjal akut ini terlalu cepat membuat satu prejudice, satu hipotesis gitu loh. Yang hipotesisnya itu cukup menakutkan, apalagi sudah sampai satu kesimpulan bahwa gagal ginjal akut pada anak ini terjadi karena bahan sirup obat batuk. Nah ini menurut saya satu hal yang sangat gegabah juga ketika membuat satu kesimpulan begitu tanpa ada bukti saintifik gitu. Nah ini saya kira Menteri Kesehatan harus berhati-hati karena kalau ini dia salah kaprah ini bisa membuat bukannya menyelesaikan masalah gagal ginjalnya, tetapi menyebabkan kekhawatiran dan kecemasan dan akhirnya ketidakstabilan atau kegaduhan di masyarakat gitu. Gitu, Bro. Baik, Bang Matur, saya pikir kita cukupkan ya jasa kita sore hari ini. Semoga ini menambah informasi dan buat publik sekalian. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat ini agar kita bisa terus melakukan JSA dan berbagai event lain. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bro Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.